Assalamualaikum Ibu. Sudah bisa kita mulai Iya Pak, enggak, sambil menunggu Ibu ya. enggak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali pada pelatihan strategi penyusunan asesmen yang menyenangkan yang dilaksanakan oleh FK MGMPBK yang akan kita laksanakan mulai dari Selasa hingga Jumat 15 hingga 18 Oktober 2024. Untuk kali ini, narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Dwi Mulya Widianti, MPD. Beliau adalah seorang pengawas Sembina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, kita mulai. Baik, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, kali ini narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita, Ibu Dwi Mulya Widianti, MPD. Untuk kali ini materinya yang akan disampaikan oleh beliau adalah asesmen hitung menyenangkan. Baik, Ibu, dipersilakan. Baik, baik. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya dulu gimana suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Ibu, jelas Oke, sekali. oke, baik. Yang saya hormati para pengurus Forum MGMPBK Kabupaten Bogor, yang kebetulan ketuanya ya, Bu Hartini tidak terlihat hadir di ruang Zoom hari ini. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta pelatihan strategi penyusunan asesmen yang menyenangkan, Bapak Ibu yang luar biasa, tentunya yang selalu ingin mengupdate informasi dan tidak mau ketinggalan informasi walaupun di sela-sela waktu yang harusnya mungkin sudah istirahat ya selepas Bapak Ibu melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tapi masih semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Eh, Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas berkat rahmat dan limpahannya pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online ya mudah-mudahan bisa kegiatan ini kita selesai sampai akhir dengan tidak terkendala karena kalau melihat cuaca kebetulan saya ini di daerah Ciawi sudah mulai turun hujan nih Pak. Mudah-mudahan tidak menjadi hambatan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya bukan mau mengajari, bukan mau apa ya, bukan karena saya memiliki kelebihan dari Bapak Ibu. Saya yakin tentang asesmen Bapak Ibu sudah banyak lebih tahu karena sebetulnya itu asesmen itu begitu dekat dengan keseharian Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sehari-hari tentunya dalam melaksanakan proses pembelajaran itu selalu bersinggungan dengan yang namanya asesmen. Hanya mungkin selama ini yang ada dalam pikiran Bapak Ibu maupun peserta didik kalau sudah mendengar kata asesmen itu, kalau sudah mendengar kata penilaian itu kelihatannya rumit. Kenapa? Karena mungkin kalau Bapak Ibu guru mau mengadakan asesmen itu yang terpikir harus mulai membuat kisi-kisi dulu, lalu membuat soal, membuat rubrik, setelah melaksanakan asesmennya harus mengolah penilaiannya sampai ke pelaporannya. Ini amat sangat membutuhkan waktu ya. Jadi pasti kepikirannya tuh rumit. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan asesmen itu. Begitu juga mungkin dengan peserta didik ketika mendengar kata asesmen, mendengar kata ujian, ulangan harian misalnya, apalagi ulangannya matematika gitu ya. Pasti siswanya itu udah stres duluan ya, peserta didiknya udah stres duluan. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut, menjadikan asesmen itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Baik, saya izin share screen. Sudah muncul belum share screen-nya? Sudah ada, Ibu.
Udah, Bu. Oke, saya coba set. Sudah ada ya? Allahu Akbar. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang asesmen itu yang menyenangkan ya. Adapun yang akan kita bahas mulai dari konsep asesmen itu sendiri, sebetulnya apa sih itu asesmen, fungsinya untuk apa, kemudian ragam jenis dari Keinjak lagi. asesmen itu sendiri, di mana Ampun. guru harus memahami apa saja sih ragam jenis dari asesmen itu sendiri dan tentunya bahasannya yang terakhir adalah tentang asesmen dan pembelajarannya karena guru, guru harus memahami apa kaitan antara pembelajaran dengan asesmen. Jadi pada kesempatan ini kita kupas tuntas tentang konsep asesmen, kemudian ragam jenis asesmen. Nanti kita lihat contoh studi kasus dari asesmen itu sendiri. Kemudian bagaimana asesmen itu bisa membantu murid maupun guru untuk berkembang. Sebelum berbicara lebih jauh tentang asesmen, ya mungkin di layar Bapak Ibu sudah melihat satu pertanyaan ya, apa sih itu asesmen? Mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya konsep dari apa itu asesmen. Ada yang mungkin mau bantu menjawab apa itu asesmen? Atau boleh di chat? Enggak Bapak Ibu, kita berdiskusi sama-sama biar tidak saya sendiri nanti yang berbicara ya. Kita saling sharing, kita bertukar pikiran. Ada yang mau mengungkapkan atau yang berpendapat mungkin apa itu asesmen? Ada di chat Ibu satu. Bentar, saya kalau ke chat harus keluar dulu ya Pak ya. Saya bacakan. Enggak, boleh. Oh, ini hanya sederhana Ibu. Assessment itu penilaian. Asesmen penilaian. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, boleh dituliskan di Yang kolom. mau berpendapat biar tidak ngantuk Bapak Ibu karena ini sudah jam-jam rawan ya. Ada lagi Bapak Ibu? Asesmen itu penilaian ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya atau secara langsung mungkin? Silakan Bapak Ibu. Mungkin karena baru bubar kali Ibu ya. Iya, Baru keluar dari kelas. baru keluar kelas ya. Masih Ya, belum loading. loading Ibu. Baik ya. Jadi asesmen itu betul penilaian ya. Jadi asesmen itu adalah kalau kita lihat dari gambar ini ya dari bagian ini, asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi yang dirancang ya dalam proses pembelajaran, dalam rencana pembelajaran, di mana asesmen itu tadi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai, apakah efektivitas pembelajarannya sudah efektif ya, di mana tujuan akhirnya ya dari asesmen itu adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar dari peserta didik. Ya, itu secara garis besar. Nah, adapun prinsip dari asesmen itu sendiri ya ada tiga prinsip. Yang pertama adalah objektif, ya, kemudian berkeadilan dan edukatif. Nah, berkeadilan di sini eh, apa maksudnya? Berkeadilan di sini adalah bahwa guru sebagai seorang pendidik melakukan penilaian itu tidak bias, tidak berdasarkan dari latar belakang, tidak berdasarkan atas identitas ataupun kebutuhan khusus peserta didik, tidak melihat gendernya, tidak melihat jenis kelaminnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat sukunya, tapi betul-betul prinsipnya dengan melihat oh anak ini baik nilainya bagus saja gitu tidak seperti itu oh anak ini ganteng misalnya ya. Mau kasih saya nilai 90 tidak tapi betul-betul prinsipnya objektif didasarkan pada informasi faktual apa yang dicapai oleh peserta didik pada pelaksanaan
asesmen atau hasil belajar edukatif. Edukatif ini artinya bahwa penilaian ini hasilnya digunakan sebagai umpan balik. Umpan balik bagi siapa? Tentunya umpan balik bagi guru ya, kemudian bagi siswa itu sendiri dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, inilah prinsip-prinsip dari asesmen yang harus kita betul-betul pegang. Jangan sampai salah satu dari prinsip ini tadi tidak kita perhatikan ya. Jadi betul-betul semuanya harus kita perhatikan dari prinsip-prinsip asesmen tersebut. Kemudian yang berikutnya, lalu bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa pembelajaran itu sudah berjalan efektif, sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran? Tentunya dalam proses pembelajaran, dalam kurikulum Merdeka, patokannya kita ke capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran itu kan diturunkan ke tujuan pembelajaran. Nah, tentunya cara untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu adalah dengan melakukan asesmen pembelajaran ya. Nah, jadi bagaimana sih caranya membuat em, menyelenggarakan suatu asesmen yang menyenangkan baik bagi gurunya maupun bagi peserta didik. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 ya tentang standar penilaian pendidikan untuk PAUD, pendidikan dasar dan jenjang menengah, di sana dikatakan bahwa asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik, di mana asesmen ini dapat menggunakan beragam teknik, berbagai cara, ya, ataupun instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, selama ini kita kan tahu seringnya kalau di sekolah selalu asesmen itu dilaksanakan dalam bentuk tes dan tesnya itu tes tertulis. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka sebetulnya kita diberikan kebebasan untuk melakukan teknik ataupun instrumen-instrumen penilaian yang lebih beragam. Ya. Nah, bentuk penilaian peserta didik mungkin yang Bapak Ibu ketahui di awal diberlakukannya kurikulum Merdeka itu ada tiga ya. Ada yang namanya asesmen diagnostik, lalu asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Hanya seiring berjalannya waktu, asesmen diagnostik itu terjadi banyak pro dan kontra, di mana katanya kalau melakukan asesmen diagnostik itu berarti harus dilakukan oleh seorang ahli, ya harus dilakukan oleh seorang psikolog, berarti sekolah harus mengeluarkan biaya untuk melakukan asesmen tersebut. Akhirnya dikerucutkan bahwa asesmen diagnostik itu disebut sebagai asesmen awal pembelajaran yang nantinya dimasukkan ke dalam asesmen formatif ya. Jadi asesmen ada dua sebetulnya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen diagnostik sendiri atau asesmen awal pembelajaran sendiri nanti masuk bagian dari asesmen formatif ya, di mana asesmen formatif itu yaitu asesmen yang tujuannya untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan kalau asesmen sumatif ini yang dilakukan untuk memastikan apakah ketercapaian tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Jadi berbeda dengan asesmen formatif. Asesmen sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester atau tahun ajaran ataupun akhir jenjang. Jadi berbeda tujuannya. Kalau asesmen formatif itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan umpan balik ya untuk perbaikan pembelajaran, sementara untuk asesmen sumatif ini nanti dijadikan dasar sebagai nilai rapot di akhir semester ataupun di akhir tahun. Nah, kita lihat tadi asesmen formatif ini, asesmen awal pembelajaran ini masuk ke dalam asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ada asesmen di awal pembelajaran dan ada asesmen di dalam proses atau selama proses pembelajaran. Nah, asesmen di awal pembelajaran ini yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan, atau asesmen awal ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk pembelajaran berdiferensiasi, bisa diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi.
Sedangkan kalau asesmen di dalam proses ini berarti asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus memberikan umpan balik yang sifatnya cepat. Aduh, mohon maaf nih, Ajan. Terdengar ya? Oke. Agak ada sedikit terganggu ya. Ada Ajan Asar dulu. Saya lanjut aja ya. Bagaimana? Dilanjut? Enggak, Ibu. Oke, baik. Untuk asesmen sumatif itu sendiri ya, asesmen sumatif ini dilakukan kan pada akhir lingkup materi ya, atau dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih dari satu, dua, tiga, lebih dari satu tujuan pembelajaran ya, atau akhir semester sesuai dengan pertimbangan dari guru itu sendiri ataupun kebijakan dari satuan pendidikan. Hanya yang harus ditekankan di sini bahwa untuk asesmen akhir semester ataupun akhir tahun ajaran ini sifatnya pilihan, tidak wajib. Jadi tergantung dari pertimbangan dan kebijakan dari satuan pendidikan. Nah, asesmen sumatif ini digunakan untuk menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau jenjang berikutnya. Jadi untuk proses kenaikan kelas ataupun untuk proses kelulusan. Nah, untuk asesmen sumatif ini kita dapat menggunakan berbagai macam teknik maupun instrumen, tidak hanya berupa tes tertulis saja, tapi bisa menggunakan berbagai teknik seperti observasi ataupun penampilan ya atau tes performa. Itu bisa tes praktik atau unjuk kerja, bisa juga untuk menghasilkan produk atau melakukan proyek dan juga dalam bentuk portofolio. Nah, ini sudah banyak ya, ada beberapa sekolah yang melakukan tes sumatif akhir semester. Nah, akhir semesternya itu bukan dalam bentuk tes, tapi dalam bentuk proyek. Jadi nanti di akhir mereka melakukan presentasi hasil dari proyek yang sudah dilaksanakan. Nah, ini yang ragamnya ini yang memang lebih banyak di dalam setelah diberlakukannya kurikulum Merdeka. Kalau sebelumnya kan sebetulnya sama saja, sebelumnya hanya kan banyaknya memang sekolah-sekolah itu melakukan asesmen dalam bentuk tes gitu. Kemudian untuk penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan tentunya dengan membandingkan pencapaian hasil belajar murid atau peserta didik dengan yang dikenal dengan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, di kurikulum 2013 Bapak Ibu mungkin sudah mendengar, sering mendengar bahkan mungkin sudah membuat yang namanya KKM ya, kriteria ketuntasan belajar mengajar ya. Nah, ini sama tidak antara KKM dengan KKTP? Nah, ini beda ya. Kalau KKM itu kan ketuntasan. Kalau KTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bahkan kalau saya melihat di PPA ya, Pedoman Pembelajaran dan Asesmen Terbaru revisi tahun 2024, itu KKTP itu tidak kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu tidak disingkat menjadi KKTP. Jadi sebetulnya KKM itu tidak sama dengan KKTP ya istilahnya. Jadi tidak ada disingkat, disebutkan secara jelas saja kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya mungkin kalau dalam diskusi obrolan dengan rekan ya karena kepanjangan mungkin ya boleh menyebutnya KKTP, tapi kalau sebetulnya memang tidak ada singkatan secara disingkat seperti itu kalau melihat dari pedoman, tapi disebutkan secara jelas yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi untuk penilaian sumatif ini dibandingkannya dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, eh, ini ada untuk KKTP ya, untuk kriteria ketercapaian pembelajaran ini bisa dibuat dengan beberapa teknik. Ada teknik dengan menggunakan kriteria, kemudian ada teknik juga dengan menggunakan rubrik, ada juga yang menggunakan skala atau interval. Di sini ini langsung ke contoh ya, langsung ke contoh. Tujuan pembelajarannya adalah ini yang menggunakan deskripsi kriteria, tujuan pembelajarannya ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya, mungkin bisa diterapkan juga pada mata pelajaran bahasa Inggris ataupun bahasa Sunda. Peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan dan hasil pengamatan, itu tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu diturunkan ke kriterianya,
di sini ada 4 kriteria ya. Yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Lalu laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, laporan menceritakan pengalaman secara jelas, dan laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, di sini ada belum tercapai dan tercapai. Ketika siswa itu misalnya di kriteria satu sudah tercapai, berarti kita tinggal menceklis di yang tercapai. Nah, selanjutnya begitu seterusnya sampai kriteria yang terakhir. Nah, di akhir kita harus memberikan eh, ketercapaiannya dulu. Misalnya, berapa kriteria yang tercapai kalau dikatakan anak tersebut sudah mencapai kriteria. Misalnya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria tercapai. Nah, di sini yang tercapai hanya 2, berarti kan anak tersebut belum mencapai kriteria, gitu. Jadi kriterianya belum tercapai karena baru 2. Nah, berarti memerlukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Nah, ini yang pentingnya di sini. Bukan hanya proses penilaiannya setelah dinilai dapat nilainya selesai, tidak, tapi justru bagaimana kalau misalkan hal seperti ini terjadi tadi, ya, yang tercapai baru 2, sementara tadi dikatakan ya mencapai tujuan pembelajaran kalau memenuhi minimal 3 kriteria. Nah, ini yang harus kita lakukan intervensi agar peserta didik, agar murid kita dapat memperbaiki asesmen tersebut. Ya. Kemudian ini yang contoh dengan opsi menggunakan rubrik, ya, menggunakan rubrik. Di mana ini tujuannya sama ya. Nah, di sini ada kriterianya ada 2, isi laporan dan penulisan. Nah, di sini di rubriknya ini dijelaskan baru berkembang, ada layak, ada cakap, dan ada mahir. Nah, kalau misalnya baru berkembang itu bagaimana kalau belum mampu menulis teks eksplanasi lalu hasil pengamatan dan pengalamannya belum jelas tertuang dalam tulisan, ide dan informasi dalam laporannya tercampur dan hubungan antar paragraf tidak berhubungan, dia dikatakan baru pada posisi baru berkembang. Tapi kalau misalnya dia sudah mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalamannya secara jelas, lalu laporannya menjelaskan hubungan yang logis disertai dengan argumen yang logis, nah ini berarti sudah dikatakan berada pada tahap cakap. Nah, ini nanti kita juga tetap menentukan ya, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai tahap mana. Nah, misalnya tahap cakap, berarti kalau dua-duanya isi laporannya ada di tahap cakap, penulisannya juga ada di tahap cakap, berarti peserta didik tersebut, murid tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini penentuannya ada di tahap cakap atau mahir tergantung dari kondisi peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Tentunya tidak bisa disamakan. Nah, inilah tadi fungsi dari adanya asesmen di awal pembelajaran, ya, termasuk untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di tahap mana dikatakan sudah mencapai tujuan pembelajaran itu tergantung dari kondisi sekolah masing-masing, tidak bisa disamakan apakah di tahap layak, apakah di tahap cakap, atau misalnya untuk kriteria isi laporannya di tahap cakap sementara untuk penulisannya di tahap mahir, ya itu jadi tergantung dari satuan pendidikannya. Kemudian ini untuk opsi yang ketiga adalah dengan menggunakan skala, ya, atau interval. Ini contohnya sama, masih yang sama tadi tujuannya, tujuan pembelajarannya masih sama, bahwa peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan hasil pengamatan. Di sini ada kriterianya, ya, ada 4. Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, laporan menceritakan pengalaman secara jelas, lalu laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis. Nah, di sini ada belum muncul. Jadi kan kalau di laporan itu ada bagian pembuka, ada bagian isi, ada bagian penutup. Ya, kalau belum muncul di bagian pembuka, isi maupun penutup, maka dia ada di posisi nilainya 1. Sedangkan kalau misalnya sudah muncul pada 2 unsur, misalnya di bagian isi dan bagian penutup ada, berarti dia di poin nilainya 3.
Ya, kalau misalkan muncul di ketiga unsurnya, ya baik di pembuka, diisi maupun penutup, dia ada di poin nilainya 4. Nah, ini bisa nanti kita konversi ke dalam bentuk nilai. Ya, kriterianya ada 4, ya. Kemudian untuk skala penilaiannya ada 5. Berarti poin maksimalnya 4 dikali 5 adalah 20. Nanti tinggal kita konversi berapa skor nilai yang didapat dibagi dengan jumlah maksimalnya. Kita bisa konversi baik ke angka satuan maupun puluhan. Nah, ini juga sama, ini juga masih opsi yang ketiga tadi dengan menggunakan skala atau interval. Hanya di sini intervalnya pembobotan nilainya dalam bentuk nilai. Ya, tadi karena ada 5 skala ya jadi dibuat dalam 5 skala. Ya, ini nilai puluhan, intervalnya puluhan. Ini ketercapaian dan tindak lanjutnya. Nanti ada di posisi mana. Nah, ini yang sama, ini juga interval. Nah, kenapa sih harus memahami dulu tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Karena tadi untuk asesmen sumatif itu yang menjadi bahan perbandingannya, yang dibandingkannya itu antara nilai dari peserta didik atau nilai dari murid dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini di sini kita coba masuk ke contoh kasus yang sudah pernah diterapkan. Ini dalam pembelajaran ya. Contohnya ini topiknya adalah topik permasalahan lingkungan. Mohon maaf karena saya memang basicnya dari IPA, jadi saya memberikan contohnya tentang permasalahan lingkungan, tapi sebetulnya di capaian pembelajaran yang terbaru, perubahan iklim, pemanasan global, permasalahan lingkungan itu hampir masuk di semua mata pelajaran ya. Oke, baik di sini tujuan pembelajarannya adalah memperkenalkan siswa pada berbagai permasalahan lingkungan yang relevan, di mana hasil yang diharapkannya nanti siswa dapat menyampaikan berbagai permasalahan lingkungan kepada peserta didik lainnya. Jadi contoh ini diterapkan di kelas dengan menggunakan teknik PBL, ya Public Business Learning, di mana nanti seperti biasa di awal kegiatan kita membuka pelajaran, kemudian mempersiapkan siswa dulu, kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang menjelaskan tujuan pembelajarannya apa, lalu tahap-tahap pembelajarannya seperti apa. Nah, di situ nanti diselipkan agar siswa tidak stres duluan nanti penilaiannya seperti apa. Jadi kita libatkan siswa dalam menentukan rubriknya, rubrik asesmennya. Jadi kita ajak siswa untuk sama-sama menyusun rubrik asesmennya. Jadi nanti siswa dibagi dalam kelompok, kemudian nanti masing-masing siswa diberikan 3 topik permasalahan lingkungan yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, lalu dibuat juga siswa nanti memilih ya masalah yang topik permasalahan yang mau dipilihnya apa. Lalu nanti setiap kelompok menyepakati ya apa yang akan didiskusikan di dalam kelompoknya. Setelah itu nanti mereka mempunyai tugas untuk menyampaikan hasil dari diskusinya ke teman-teman lainnya ini dalam berbagai bentuk ya, bisa menggunakan media player, bisa PPT, bisa gambar, bisa infografis, bisa juga dalam bentuk lainnya. Ini di sini diterapkan juga bagian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini topik permasalahannya. Jadi kita sudah menyiapkan dulu topik permasalahannya apa ya. Kebetulan yang pernah saya praktekkan di kelas itu saya buat barcode ya. Jadi dalam bentuk barcode nanti anak tinggal menyeken mau memilih topik permasalahan yang mana. Kemudian, nah ini rubriknya. Rubriknya sudah kita rancangannya, kita siapkan terlebih dahulu rancangannya. Nanti kita komunikasikan dengan peserta didik, ya. Jadi yang pertama kriterianya itu adalah kedalaman materinya, konten dan pemahaman materi ini 30%. Kemudian kedalaman kriterianya ada kedalaman materi dan ada pemahaman topik, ya. Ini menggunakan sistem rubrik, ya. Kemudian ada pemula, berkembang, cakap, dan mahir. Contoh misalnya untuk kedalaman materi, kalau materinya masih dangkal dan tidak ada analisisnya, berarti dia dikatakan masih pada tahap pemula. Tapi kalau materinya sudah cukup, tetapi analisisnya terbatas, berarti dikatakan berkembang. Kemudian kalau sudah lengkap, tapi dengan analisis yang baik, berarti dia cakap. Nah, kalau materinya sangat mendalam dan analisis sangat komprehensif, berarti dia dikatakan
sudah berada pada tahap mahir, ya. Begitu juga dengan pemahaman topik, ya kita buat dulu rubriknya, ya. Kemudian ini yang kriteria untuk kemampuan penyampaian atau alur presentasinya, ya. Kalau pemula, kalau alurnya tidak jelas dan tidak mengalir, ya. Kalau cakap, kalau alurnya jelas dan mengalir. Kemudian ini untuk keterampilan penyampaiannya tadi, kejelasan penyampaian sama seperti tadi, kita buat rubriknya dulu. Dan yang terakhir adalah visualisasi, ya. Kriterianya menggunakan media dan keselarasan antara visual dan materi. Media yang digunakannya relevan atau tidak, ya. Media yang relevan dan digunakannya baik atau tidak. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam rubrik. Nah, ini yang kita komunikasikan terlebih dahulu dengan peserta didik, lalu disepakati dulu. Ya, mungkin nanti siswa ada yang merasa masih misalnya terlalu berat, nah ini bisa dikurangi gitu ya. Atau misalnya ada yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan juga. Jadi kita buat dulu rancangannya. Ya, kalau kita nggak buat rancangannya dulu dari mentah lama nantinya. Jadi kita buat dulu rancangannya. Setelah membuat rancangannya, baru nanti kita komunikasikan ya dengan peserta didik. Nah, setelah itu, nah dari kriteria yang tadi kita sama menetapkan di posisi mana nih. Ya, oh yang untuk kedalaman materi di posisi berkembang dia dikatakan sudah mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya untuk pemahaman topik di posisi berkembang juga, untuk alur presentasi di posisi berkembang juga. Tapi kalau misalkan kondisi di sekolah Bapak Ibu atau di satuan pendidikan Bapak Ibu misalnya untuk kedalaman materi sudah bisa di posisi cakap, ya berarti adanya di posisi cakap. Nah ini yang dikasih warna berbeda itu berarti untuk ketercapaiannya, ya. Nah ini untuk kejelasan penyampaian adanya di posisi cakap. Untuk media masih ada di posisi berkembang. Nah ini sama didapatkan atau kita tetapkan berdasarkan hasil dari pertimbangan di asesmen awal pembelajaran. Nah, nanti rubrik akhir penilaiannya seperti ini. Ada nomor, ya nama kelompoknya ya, ada 5 kriteria. Nah, ini sama bisa kita konversi ke dalam angka. Kalau misalkan yang kriteria pertamanya itu tentang kedalaman materinya. Kedalaman materinya misalnya masih dalam posisi berkembang. Berarti kan nilainya 2. Kemudian untuk pemahaman topiknya misalnya ada di posisi cakap, berarti kan poinnya 3. Untuk kejelasan penyampaiannya ada di posisi cakap, berarti nilai poinnya 3. Misalnya untuk penggunaan media karena anak-anak sekarang gadget pakai IT-nya sudah luar biasa, ternyata mereka bisa menampilkan PPT yang sangat menarik misalnya. Ada di posisi mahir, berarti poinnya 4. Nah, untuk keselarasan visual dengan materinya misalnya ada di posisi mahir juga, berarti kan 4. Nah, nanti poin nilainya tinggal kita jumlahkan dibagi dengan skor maksimal. Itu nanti bisa menjadi bentuk angka seperti itu, ya. Nah, kira-kira sampai di sini dulu Bapak Ibu bisa memahami. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Halo Bapak Ibu, masih menyimak? Sepertinya menyimak, Bu. Cuma sebagian mungkin sedang sholat asar ini. Iya ya, Masih, Bu. karena terpotong asar. Masih menyimak ya? Kecepatan nggak saya? Sedikit kecepatan, Bu. Oh, sedikit kecepatan, mohon maaf. Oke, baik. Sampai sini masih bisa memahami ya, Bapak Ibu ya? Insya Allah. Oke, baik ya. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengolah dan melaporkan hasil asesmen? Ya, tentunya tadi kan asesmen itu kalau formatif sebagai umpan balik, kalau sumatif itu kan memang harus ada dilaporkan untuk sampai ke orang tua. Asesmen formatif juga sebetulnya sama ada pengolahannya ya. Kita lihat bagaimana pengolahan untuk asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Untuk pengolahan hasil asesmen ini dilakukan dengan menganalisis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap hasil
asesmen. Hasil asesmen itu untuk setiap tujuan pembelajaran kan kita peroleh ya, baik dari data kualitatif, hasil dari amatan maupun rubrik ya selama proses pembelajaran ya, maupun data kuantitatif berupa angka yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, kemudian yang penting harus diperhatikan adalah pendidik tidak boleh mencampurkan perhitungan antara asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Ya, karena asesmen formatif dan sumatif ini memiliki fungsi yang berbeda. Gitu ya, asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses pembelajaran ya sementara sehingga asesmen formatif itu tidak bisa dijadikan penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Jadi yang bisa dijadikan sebagai penentu nilai akhir itu hanya asesmen yang sumatifnya. Itu yang harus diingat. Jadi jangan mencampurkan antara asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Nah, ini yang masih banyak bukan kesalahan ya, yang mungkin prakteknya di sekolah-sekolah itu belum memahami seutuhnya antara perbedaan antara asesmen formatif dengan asesmen sumatif ya itu. Jadi banyak kesalahan nanti di pas perhitungannya itu yang proses pelaksanaan pembelajarannya di rubrik-rubriknya itu nilainya juga sama dimasukkan ke dalam untuk nilai rapot. Padahal ini berbeda tujuannya ya. Kemudian untuk pengolahan nilai ya, ini yang contoh untuk satu tujuan pembelajaran. Contohnya, tujuan pembelajarannya menyelidiki ragam sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Mohon maaf ya, sekali lagi, contohnya sumber energi lagi, IPA lagi ya. Tapi kan sumber energi juga sebenarnya dipelajari ya di mata pelajaran IPS ya. Jadi dari tujuan pembelajaran ini kita turunkan ke kriterianya. Ya, kriterianya ada dua di sini. Yang pertama, mampu menguraikan manfaat sumber energi, dan yang kedua, mampu menjelaskan ragam sumber energi alternatif. Nah, ini sama kita buat dulu rubriknya, ya, KKTP-nya, rubriknya. Kriterianya tadi ada dua. Kalau anak tersebut misalnya belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, berarti dia masih perlu bimbingan. Kalau sudah mampu menguraikan satu contoh manfaat sumber energi, berarti ada di cukup. Sedangkan kalau menguraikan dua contoh dari manfaat energi, ya berarti dia posisinya baik. Dan kalau mampu menguraikan lebih dari dua contoh manfaat sumber energi, berarti dia ada di posisi sangat baik. Begitu juga dengan kriteria yang kedua. Ya, kriteria yang kedua itu mampu menjelaskan ragam sumber energi alternatif. Ya, kalau belum mampu menjelaskan ragam sumber energi alternatif, berarti dia masih memerlukan bimbingan. Kalau sudah mampu menjelaskan satu ragam sumber energi alternatif, berarti dia cukup. Kalau misalkan sudah mampu menjelaskan tiga ragam contoh energi alternatif, tiga atau lebih, berarti dia sudah ada dalam posisi sangat baik. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan seperti ini untuk pengolahannya. Ya, ini nama peserta didiknya. Contoh misalnya Amar. Untuk kriteria satu, dia di posisi baik. Posisi baik itu tadi apa? Posisi baik itu berarti mampu menguraikan dua contoh manfaat sumber energi. Lalu untuk kriteria duanya, Amar ada pada posisi cukup. Posisi cukup itu tadi apa? Untuk kriteria yang kedua ini menjelaskan satu ragam sumber energi alternatif sehingga nanti di deskripsi penilaiannya berarti Amar ini sudah mampu menguraikan ya dua contoh manfaat sumber energi dan mampu menjelaskan satu ragam sumber energi alternatif. Dari kedua kriteria ini kita buat jadi deskripsinya. Begitu juga dengan Badu. Badu di kriteria pertama menguraikan manfaat sumber energi, dia belum mampu, masih memerlukan bimbingan. Sementara di kriteria keduanya sudah cukup, sehingga deskripsinya itu berarti Badu belum mampu menguraikan manfaat sumber energi, tetapi
mampu menjelaskan satu ragam sumber energi. Nah, ini untuk pengolahan nilai yang satu tujuan pembelajaran. Bagaimana kalau lebih dari satu tujuan pembelajaran? Nah, kalau lebih dari satu tujuan pembelajaran, ya beberapa tujuan pembelajaran, nanti seperti ini. Biasanya ini ke yang penilaian atau asesmen yang sumatif. Ya, sumatif lingkup materi satu. Biasanya misalnya untuk tema satu, misalnya tujuan pembelajarannya ada 5. Setelah selesai 5 tujuan pembelajaran itu diadakan tes sumatif yang lingkup materi pertama. Nah, berarti ini dia mendapatkan eh, angka, ya mendapatkan nilai, mendapatkan deskripsi dari sumatif lingkup materi yang pertama. Lalu berikutnya lingkup materi yang kedua, materi berikutnya lagi lingkup materi yang ketiga, dan lingkup materi berikutnya lagi adalah lingkup materi yang keempat. Dan nanti ada nilai akhirnya. Nah, ini nilai akhir ini dihitung dari mana? Dari nilai-nilai sumatif ini. Ya, nilai sumatif ini digabung, dirata-ratakan, nanti jadi nilai akhir. Ya, jadi di sini yang di sumatif. Ya, ini berarti nanti untuk seluruh siswa begitu semua. Kemudian selanjutnya, nah untuk opsi teknik ya bisa pembobotan, bisa rata-rata, bisa presentase. Nah, kalau yang rata-rata ini digunakan jika karakteristik mata pelajarannya bersifat lepas, artinya bukan prasyarat, ya. Jadi tujuan pembelajaran satu tidak menjadi dasar pengetahuan atau prasyarat untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Contoh misalnya kalau di IPA materi tentang zat aditif dan aditif tidak berhubungan dengan materi tentang tata surya misalnya. Untuk tema berikutnya itu kan tidak berhubungan. Nah, itu berarti kan lepas satu dengan yang lain. Kalau lepas seperti itu, kita untuk opsi pengolahan nilainya kita menggunakan rata-rata. Tapi kalau misalnya materinya itu bersifat progresif atau berkaitan, ya berkaitan atau prasyarat, itu bisa menggunakan teknik pembobotan atau presentase, ya. Contoh mungkin kalau matematika, sebelum kita memahami perkalian pembagian, tentunya peserta didik harus memahami dulu penjumlahan, pengurangan. Itu nggak akan bisa mempelajari perkalian kalau penjumlahan dan pengurangan belum paham. Nah, itu kan berarti prasyarat. Nah, itu bisa menggunakan pembobotan, atau mungkin kalau dalam eh, agama, mapel agama, misalnya PAI. Kalau mau belajar tentang baca tulis Quran, kan ada kaitannya dengan tajwidnya juga, itu pembobotan. Atau kalau dalam IPA, misalnya sebelum mempelajari sistem organ pencernaan, pernapasan, dan lain sebagainya, tentunya harus paham dulu tentang sel, tentang jaringan, tentang organ, baru ke sistem organ. Nah, kalau seperti itu dia berhubungan atau prasyarat, nah itu teknik pengolahan nilainya menggunakan teknik pembobotan atau presentase. Ya. Kemudian untuk pelaporan hasil belajar, ya. Pelaporan hasil penilaian atau asesmen ini dituangkan di mana pada rapot itu kan hasil belajar yang paling sedikit setidaknya memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar dari peserta didik, ya. Jadi rapot yang sudah beredar sekarang atau e-rapot mungkin, ya, itu sebetulnya sudah memenuhi dari pelaporan hasil belajar peserta didik, ya. Laporan hasil belajar peserta didik itu hendaknya bersifat sederhana dan informatif. Jadi betul-betul informatif, betul-betul melaporkan hasil belajar dari peserta didik. Ini komponen minimal yang harus ada pada raport, ya. Yang sebelah sini PAUD, ya, mungkin saya skip yang PAUD. Ini yang SMP, ya, SD, SMP dan SMA ini hampir sama. Di dalam raport pendidikan, di dalam raport peserta didik itu ada identitas, lalu satuan pendidikannya, ada kelas semester,
kemudian ada mata pelajarannya apa saja, lalu ada nilai, nilai dalam bentuk angka, lalu ada deskripsi, dan juga ada catatan pendidik ya, biasanya catatan wali kelas, kemudian ada kehadiran atau presensi, dan ada kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler ya. Jadi rapotnya sebetulnya di yang pedoman pembelajaran dan asesmen revisi 2024 itu sebetulnya sama dengan e-rapot ya. Jadi memang lebih sederhana dari yang kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 mungkin rapotnya ada beberapa lembar ya, ada beberapa halaman rapot peserta didiknya. Kalau yang di kurikulum Merdeka memang hanya satu halaman. Ya, hanya satu halaman, di situ ada identitas, kemudian ada mata pelajaran ya, ada nilai akhir ya, ada capaian kompetensinya tadi dalam bentuk deskripsi, kemudian ekstrakurikuler, ada kehadiran dan ada catatan pendidik. Dan mungkin nanti untuk rapot proyeknya dia berbeda gitu ya, tersendiri untuk rapot proyeknya. Jadi memang lebih simple di contoh pelaporan. Nah, Bapak Ibu, jadi intinya bagaimana membuat asesmen itu agar tidak menakutkan bagi peserta didik dan juga tidak merepotkan bagi Bapak Ibu, yaitu tadi contoh adalah salah satu caranya dengan melibatkan peserta didik dalam merancang rubrik. Ya, jadi peserta didik itu tahu, oh nanti itu yang dinilai ini. Sebetulnya nanti pada saat kita melakukan, misalnya mencoba untuk mengkomunikasikan rubrik ke peserta didik, mereka tahu, nah nanti setelah mereka menyelesaikan tugas, sebetulnya mereka bisa melakukan self-assessment. Jadi bisa melakukan penilaian sendiri terlebih dahulu. Wah, tugas yang sudah saya kerjakan ini ada di posisi mana, gitu ya. Ada di posisi mana, apakah udah ada di posisi cakap, atau masih di posisi berkembang, atau sudah ada di posisi mahir. Nah, sebetulnya mereka sudah bisa melakukan self-assessment lebih awal. Tuh, dengan salah satu keuntungan jika kita merancang rubrik penilaian, rubrik asesmennya dengan melibatkan peserta didik. Ya, kemudian bisa juga melakukan penilaian antar teman. Misalnya ketika melakukan presentasi nih, siswa melakukan presentasi atas tugas yang sudah diselesaikannya. Nah, itu kelompok lain bisa melakukan penilaian terhadap kelompok yang tampil. Jadi ada penilaian antar teman juga di situ. Real assessment-nya bisa dilakukan oleh guru secara langsung, bisa juga nanti disandingkan dengan penilaian antar teman. Jadi karena rubriknya sudah jelas, siswa sendiri sudah mengetahui eh, bagaimana rubrik penilaiannya. Jadi ini bisa membantu Bapak Ibu guru, memudahkan Bapak Ibu guru dalam melaksanakan proses penilaian. Nah, nanti kalau misalkan, aduh si Ibu mah ngejelaskannya cepet, tadi ribet banget bikin rubriknya. Nanti di hari Jumat dengan Pak Ridwan, Bapak Ibu akan belajar bagaimana memanfaatkan teknologi ya, misalnya AI untuk mempermudah kita dalam menyusun rubrik asesmen atau rubrik penilaian. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu eh, belum apa-apa, ih tambah pusing katanya udah dijelasin tentang asesmen, bukannya malah menyenangkan, tapi malah bikin lebih rumit. Nah, nanti ada cara lain ya, ada cara yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam menyusun rubrik penilaian. Tuh, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya masih lama nggak, Pak? Masih Bu, kita sampai 16.30. 16.30 sekarang baru 15.18 ya. Mungkin selanjutnya kita ke diskusi saja ya Pak ya. Karena yang pasti ini makanya saya di akhir slide saya cantumkan ya satu motivasi untuk Bapak Ibu bahwa memang memulai sesuatu yang baru itu sulit, tapi akan lebih sulit kalau kita tidak pernah mau memulainya gitu. Bapak Ibu. Jadi tetap harus semangat bagaimana kita bisa menerapkan asesmen yang betul-betul memperhatikan dari kebutuhan peserta didik. Karena selama ini kan eh, tentunya banyak praktek-praktek dalam penilaian maupun asesmen itu ya tidak memperhatikan peserta didik. Pokoknya mah udah dibikin soal, udah aja suruh mengerjakan. Kita tidak memperhatikan bagaimana aspek atau perasaan dari peserta didik ketika mereka
harus mengikuti asesmen seperti itu gitu kan. Kalau misalnya peserta didiknya sudah tahu rubriknya seperti apa, penilaiannya seperti apa, tentunya ini akan mengurangi beban dari peserta didik dalam melaksanakan asesmen. Jadi mereka juga pelaksanaan asesmennya tidak merasa tertekan gitu ya, karena mereka sendiri ikut terlibat dalam menyusun dari rubrik penilaiannya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mangga, mungkin bisa dilanjut Baik. dengan diskusi. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, barusan adalah paparan yang luar biasa dari Ibu Bimoya Wijanti MPD, pengawas budaya sampai Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dengan materi asesmen itu menyenangkan. Untuk kali ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Bapak Ibu, kita dipersilahkan untuk beberapa penanya pertama untuk sharing atau silahkan berbagi dengan ibu narasumber kita. Kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin walaupun keadaan hujan besar luar biasa di luar sana ibu di sini. Luar biasa besarnya. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan atau yang ingin sharing mangga. Mangga Bapak Ibu kita sharing di sini. Ada dari Ibu Cici Ibu masuk di sini di chat kolom chat. Oh, Ibu Cici. Saya bacakan Ibu. Iya, Mangga. Hmm. Baik. Ibu Cici Juasi bertanya, penilaian sumatif harian pakai rentang sedangkan nilai rapot pakai satu nilai. Bagaimana mengkonversinya? Ya. Seperti itu, Ibu. Oke, sebetulnya tadi sudah dicontohkan ya, kita bisa mengkonversi yang rentang nilai skala itu menjadi satu nilai. Tadi saya harus share screen lagi sepertinya ya. Hmm. Nah, ini. Nah, ini kan tadi, ini yang dari rubrik, ya, contoh yang dari rubrik. Yang dari rubrik ini juga kita bisa konversi menjadi nilai di sini dalam bentuk angka. Ya, tadi misalnya, kalau ini yang penilaiannya berkelompok, kalau misalkan penilaiannya per orang berarti kan nama siswa ya, Pak, di sininya. Kemudian misalnya tadi kedalaman materinya berada di posisi pemula, kita beri skor 1. Kalau pemahaman topiknya misalnya di posisi cakap, berarti skornya 3. Kejelasan penyampaiannya misalnya ada di posisi mahir, berarti dia ada di posisi 4. Penggunaan medianya mahir juga, berarti di posisi 4, gitu kan. Untuk visual kesesuaian visualisasi dengan materi, misalnya mahir juga berarti ada di posisi 4. Nah, nanti kita jumlahkan poinnya berapa. Nah, poin maksimalnya karena ini ada 4 skor, 1 sampai 4, kemudian kriterianya 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti 4 kali 5 itu 20. Kalau misalnya jumlah skornya ada 15, berarti poin nilai yang didapatkan 15 per 20. Kalau mau dikonversi ke angka satuan, berarti dikali 10. Kalau mau di ke puluhan, berarti dikali 100. Nah, itu sudah bisa kita konversi dalam bentuk angka gitu dari skala interval. Tuh. Jadi sebetulnya bisa kita konversi, ini contohnya. Nah, nanti untuk memasukkan ke nilai sumatifnya yang tadi di pengolahan nilainya. Nah, ini bisa menggunakan tadi pembobotan rata-rata atau presentase. Tadi kalau yang rata-rata, kalau materinya itu lepas, ya, bukan berhubungan. Tapi kalau misalkan pembobotan dan presentase, berarti itu kalau prasyarat atau satu materi dan satu materi lainnya berkaitan. Nah, ini nanti dari kalau yang sumatif, ini dari banyak nilai tadi, ya, sumatif lingkup materi 1, lingkup materi 2, 3, dan lingkup materi 4. Ini nanti kan sudah kita konversi dalam bentuk angka ya masing-masing. Lalu nanti kita dapatkan, kalau misalnya tadi tidak berkaitan, kita rata-ratakan semuanya. Kita rata-ratakan dapat satu nilai. Nah, itu nanti yang dimasukkan ke nilai raport. Jadi yang harus diingat tadi di awal,
saya sudah menyampaikan jangan menggabungkan antara nilai perhitungan nilai formatif dengan perhitungan nilai sumatif. Tuh, yang harus diingat. Karena nilai formatif itu tujuannya untuk umpan balik pembelajaran pada saat proses pembelajaran. Sedangkan yang sumatif itu nanti dia berkontribusi pada nilai akhir atau pada nilai rapot. Ya, kalau misalkan nilai sumatifnya bukan dalam bentuk tes, kalau sumatifnya dalam bentuk tes tulis, misalnya dalam bentuk pilihan ganda, gitu ya, atau misalnya uraian, itu kan pasti nilainya dalam bentuk angka secara langsung, ya. Tapi kalau misalkan sumatifnya dalam bentuk misalnya unjuk kerja, ya, atau dalam bentuk project, ya, nah itu berarti nanti seperti tadi prosesnya, tapi dia sumatif bukan formatif, gitu. Tetap menggunakan rubrik. Nanti rubriknya itu kalau dalam interval kita buat dalam bentuk kita konversi ke dalam bentuk angka, gitu. Mungkin begitu, Bu Cici. Baik, Bu Cici. Terima kasih Bu Ya, penjelasannya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. baik, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau kita diskusikan. Saya yakin sih masih banyak yang bingung, terutama untuk penyusunan rubrik dan KKTP ya. Betul, Ibu. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan yang ingin sharing maupun bertanya dengan narasumber kita. Tidak terdengar suaranya betul. Terdengar nggak suaranya? Ada, Jelas Ibu, ya? jelas, jelas. Memang gangguan hujan besar sekali di sini. Hujan ya? Betul. Ya, jadi sinyalnya hilang-hilangan. Hilang-hilang. Oh, kebetulan kalau di saya nih sudah berhenti hujannya hanya sebentar. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya atau sharing dengan kegiatan yang berkaitan dengan asesmen yang menyenangkan dengan narasumber kita. Nanti mungkin di hari-hari berikutnya ada praktik baik ya dari Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan asesmen yang menyenangkan, dan nanti kalau bingung tuh nanti bersama Pak Ridwan kita akan belajar memanfaatkan AI untuk menyusun rubrik, ya, rubrik penilaian. Karena untuk memanfaatkan AI, saya yakin Bapak Ibu juga sudah terbiasa hanya dalam menyusun prompt-nya saja. Jadi prompt-nya saja yang memang harus betul-betul jelas gitu ya, harus jelas rubrik yang kita inginkan itu seperti apa, kriterianya seperti apa. Nah itu insya Allah bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk menghemat waktu ya dalam merancang rubrik gitu. Cuman tadi satu hal, kalau kita mau mencoba mengajak peserta didik atau murid untuk merancang rubrik, jangan mentahan. Maksudnya belum belum ada sama sekali, kita harus punya rancangannya dulu. Gitu. Apalagi kalau untuk tingkat SMP gitu ya. Sebetulnya untuk tingkat SD mau SMP, SD juga bisa. Hanya mungkin bahasanya saja, kalau untuk tingkat SD bahasanya saja yang mungkin lebih sederhana gitu kan ya. Nah, kalau di tingkat SMP saya rasa sudah bisa diterapkan, SMP, SMA sudah bisa diterapkan. Hanya tadi kita punya rancangan awalnya dulu. Jadi jangan betul-betul kosong. Kalau kosong ya nanti akan memakan waktu dalam proses pembelajaran. Jadi ada rancangannya dulu, disepakati dulu. Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin berkontribusi, sharing mungkin dengan narasumber kita. Ada yang mungkin mau ditanyakan ya. Mudah-mudahan sih semuanya nggak puas ya. Jadi kalau tidak puas kan berarti ada keinginan lagi untuk belajar. Adakah lagi? Ini di sela-sela waktu mungkin kalau ibu-ibu udah pulang ke rumah ya, sudah Nanti pengen ke dapur, kasih di dapur, Bu. betul. Sudah menjelang sore ya. Iya, Biasanya sudah ribet dengan keluarga ya, tapi alhamdulillah nih masih semangat. Kalau saya ngelihat masih banyak yang berada di sekolah ini iya, Ibu, terjebak hujan sebetulnya. terjebak hujan. Iya. Tapi betul Bapak Ibu, karena kewajiban mengajar ke depannya mungkin akan bertambah, bukan 24 jam lagi.
Alhamdulillah sekarang masih ada 68 orang ini Bu yang bertahan. Ya, Alhamdulillah 68 orang ya. Hmm. Karena memang sebetulnya kalau kita sudah mendalami tentang asesmen ini pasti sangat bermanfaat. Mau ganti kurikulum bagaimanapun, kalau kita memahami asesmennya, ini tentunya akan meringankan nanti pekerjaan kita ke depannya. Karena sebetulnya konsep asesmen dari awal kurikulum 2013, kurikulum Merdeka sekarang tidak jauh berbeda ya. Hanya mungkin di kurikulum Merdeka saja kita lebih diberikan kebebasan, terutama dalam ragam instrumen ya bentuk penilaiannya. Kalau dulu kan cenderungnya karena masih ada ujian nasional, ya ada pengukuran di akhir ujian nasional itu pasti tes tulis cenderungnya. Nah kalau sekarang kan ada kebebasan ya, jadi eh, ada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan proyek di akhir itu, bahkan proyeknya itu nanti dibuat jadi seperti udah seperti di bangku kuliah ya. Sudah dalam bentuk proyek, nanti dalam bentuk tulisan artikel yang dipresentasikan. Jadi tugas akhirnya tidak tes sumatifnya itu tidak lagi ada tesnya lagi. Gitu. Jadi untuk sebetulnya untuk sumatif akhir semester ya, sumatif tengah semester itu tidak tidak diharuskan, tidak diwajibkan, tapi tergantung dari eh, kebijakan sekolah masing-masing. Ada lagi mungkin Bapak Ibu Maka Bapak Ibu yang ingin sharing silahkan. sharing mangga, atau mungkin tadi karena saya di depan terlalu cepat mau minta diulang bagian mananya mangga. Silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing, berbagi cerita dengan narasumber kita. Iya, saya yakin Bapak Ibu apalagi yang sudah mengajarnya lama pasti punya pengalaman yang berlebih. Contoh misalnya kayak mapel matematika itu sering yang ditanyakan, Bu, kalau kita mah matematika susah pakai teknik pembelajaran yang lain, teknik penilaian yang lain. Karena kita sulit mengukurnya nanti anak tersebut paham gak sih untuk misalnya operasi aljabar gitu ya. Jadi benar-benar harus tes tulis gitu kan. Eh, Banyak yang seperti itu. Padahal sebetulnya eh, kalau kita ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya mungkin ya untuk matematika, misalnya tentang ada matematika ekonomi ya laba rugi itu kita bisa ajak peserta didik atau murid itu langsung kita praktek. Sekolah kan ada kantin, kita ajak ke kantin gitu ya. Misalnya untuk membuat risol atau membuat cilok misalnya, itu modalnya berapa, bahan yang dibutuhkan apa saja, lalu biar dapat untung menjualnya itu harus berapa gitu, kerugian apa keuntungannya berapa kalau modalnya misalnya 10.000 atau 20.000, lalu jadi berapa banyak gitu, lalu dijualnya harus berapa. Nah, itu kan bisa praktek langsung untuk menghitung keuntungan, laba rugi gitu. Jadi, peserta didik juga tidak jenuh, tidak beranggapan bahwa matematika itu merupakan sesuatu yang sulit. Itu kan kebanyakan selama ini yang namanya matematika, IPA kalau udah dibilang mau ulangan matematika, IPA, apalagi IPA-nya bagian fisikanya, anak-anak udah takut duluan, udah mengeluh duluan. Nah, sebetulnya dengan kita diberikan kebebasan dalam menyelenggarakan asesmen yang menyenangkan, itu lebih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya anak itu suka dulu sama pelajarannya gitu kan. Kalau suka sama pelajarannya tentunya akan berpengaruh terhadap hasil gitu kan. Makanya salah satunya dengan menyelenggarakan asesmen yang mungkin tidak tidak selalu dalam bentuk tes gitu. Ya, misalnya untuk bangun ruang, mungkin bisa terjun langsung ke lapangan upacara, atau misalnya mengukur ruang kelas untuk mengukur volume kelas, kita mengukur langsung berapa panjangnya, berapa lebarnya, baru nanti dengan konsep rumusnya, diterapkan konsep rumusnya,
ke perhitungannya gitu. Jadi tidak tidak melulu harus dalam bentuk tes tertulis. Atau misalnya untuk eh, peluang statistik ya, menghitung rata-rata, menghitung median, modus itu bisa juga misalnya berkunjung ke desa setempat ya. Di sana melihat berapa sih jumlah penduduk perempuan, penduduk laki-laki berdasarkan gender, kemudian berdasarkan agama, berdasarkan tingkat ekonominya. Nah, mereka mencari data, nanti data-data tersebut dibuat dalam bentuk apa? Diagram, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, saya rasa kalau menerapkan hal-hal seperti itu, ini akan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Jadi ada dalam bentuk-bentuk proyek-proyek kecil gitu ya. Jadi penilaiannya dalam bentuk-bentuk proyek kecil yang bisa juga apa meningkatkan dari daya nalar dan daya kritis peserta didik. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Cici ya. eh, Ya. Menyambung. Bu, maaf, jika asesmen bentuk pilihan ganda, apakah harus dibuatkan interval dan kriteria juga? Nah, kalau untuk asesmen tes tertulis pilihan ganda, rubriknya kan sudah jelas, berarti kan kunci jawabannya. Kalau misalnya benar berarti satu, misalnya kalau salah berarti nol. Itu kan berarti tidak usah dibuat rubrik. Lain halnya dengan uraian. Kalau uraian mungkin harus ada rubriknya. Jangan sampai kita membuatkan soal uraian juga ada soal uraian terbatas, ada soal uraian yang lepas ya. Kalau soal uraian terbatas itu kan biasanya jawabannya itu lebih terarah. Nah, itu kita bisa buatkan rubriknya. Misalnya menyebutkan ya atau menganalisis masalah-masalah tentang yang ada di lingkungan atau masalah pencemaran lingkungan misalnya atau jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kalau misalkan bisa menyebutkan empat, dia nilainya berapa? Kalau bisa menyebutkan hanya tiga, nilainya berapa? Kalau hanya menyebutkan dua, nilainya berapa? Nah, itu untuk uraian tetap harus ada rubrik penilaiannya. Jadi jangan sampai, ini mah tulisannya rapih, nih anaknya terbaca dengan jelas, udah aja dikasih nilainya bagus. Sementara yang tulisannya tidak terbaca, tapi sebetulnya konten konten jawabannya, isi jawabannya itu benar, malah nilainya lebih jelek gitu. Jadi kita patokannya kalau nilai uraian apa soal uraian tetap harus ada rubrik. Ya, tapi kalau untuk pilihan ganda ya rubriknya tadi hanya benar dan salah. Kalau misalkan benar berarti nilainya satu, kalau misalkan salah nilainya nol itu. Jadi tidak tidak harus dibuatkan interval kalau untuk yang soal pilihan ganda kecuali untuk soal uraian. Kalau soal uraian tetap harus ada rubrik. Sebetulnya sama saja ini antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, tidak ada perbedaannya. Kalau untuk asesmen yang bentuknya tes gitu. Nah, ini izin bertanya bagaimana cara mendeskripsikan di raport? Apakah acuannya dari sumatif atau formatif dari Ibu Ai ya? Kalau tidak salah Ibu Ai ini guru IPA juga nih di SMP Taman Sari apa Ciomas ya? Oke, eh, yang jadi acuannya sudah jelas ya. Tadi yang jadi acuan di dalam nilai rapot itu adalah nilai sumatif, bukan nilai formatif. Di awal sudah dijelaskan bahwa nilai formatif itu, asesmen penilaian formatif itu tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik selama proses pembelajaran, ya, untuk melihat apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran pada pertemuan itu, misalnya itu asesmennya asesmen formatif. Kalau sumatif ini yang digunakan untuk nilai rapot adalah yang sumatif. Gitu. Tadi saya sudah mencontohkan, misalnya sumatifnya menggunakan unjuk kerja, misalnya ya, sumatifnya menggunakan unjuk kerja, berarti kan ada rubriknya. Kalau menggunakan unjuk kerja, ada rubriknya. Nah, rubriknya itu nanti kan di akhirnya berarti ada nilai akhir dan ada deskripsinya. Nah, itu nanti yang dipakai untuk ke nilai rapot. Jadi bukan yang formatif. Jadi sekali lagi, ini yang harus betul-betul kita pahami bahwa nilai formatif tidak dijadikan sebagai acuan untuk nilai akhir atau nilai raport. Yang dijadikan sebagai acuan untuk nilai akhir itu adalah sumatif dengan membandingkan kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Misalnya, kalau di nilai akhir untuk sumatif deskripsinya gimana?
kriteria misalnya tema satu, tujuan pembelajarannya kan ada tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu diturunkan ke indikator tujuan pembelajaran. Indikator tujuan pembelajarannya ada 15 kriteria misalnya. Dari 15 kriteria itu misalnya yang tercapai baru 18. Nah, itu kan dari poin itu bisa kita jadikan nilai. Misalnya tadi 20 kriterianya, yang tercapai 18 berarti 18 per 20 dikali 100. Itu untuk tema satu. Nanti untuk sumatif tema duanya, sumatif tema tiganya, dan seterusnya, baru kita rata-ratakan nilainya. Itu yang dijadikan acuan sebagai nilai raport. Jadi nilai sumatifnya, bukan nilai formatifnya. Tuh. Mungkin Bu Ai, bagaimana Bu Ai? Bu Ai. Ya, Sudah silakan. paham Bu Ai? Oke, baik ya. Sudah mulai paham dan mudah-mudahan belum puas tadi. Jadi kalau belum puas mau baca lagi. Kalau ingin lebih jelas, Bapak Ibu silakan download PPA di laman Kemdikbud. Ada pedoman pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2024. Jadi materi yang hari ini saya ambil dari pedoman pembelajaran asesmen PPA itu yang edisi revisi. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Waktu kita masih banyak. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing dengan narasumber kita. Malah jadi saya yang tertarik ini, Bu. Mau nggak Bapak kalau mau sharing? Enggak, Bu, saya ini mindset itu, Bu, assessment itu harus tulis yang tadi yang Ibu sampaikan itu. Merubah itu. Merubah apa? Mindset kita bahwa assessment itu Oh, harus tulis. nah, ya itu. Betul. Karena kan kita lama di kurikulum 2013, di mana di kurikulum 2013 masih ada acuan ujian nasional ya di akhir. Jadi yang terbayang itu pasti yang namanya ujian, ulangan, anak peserta didik pun begitu sama, bukan gurunya aja. Kalau yang namanya ulangan, ujian pasti tes tertulis. Sampai sekarang begitu. Itu yang memang sudah tertanam. Nah, paradigma seperti inilah yang memang merubahnya. Yaitu tadi kita harus paham dulu asesmen itu seperti apa, gitu kan ya. Asesmen itu jangan sampai jadi beban bagi murid, jangan sampai jadi beban untuk peserta didik, karena kan rata-rata ya itulah kalau misalkan anak-anak ulangan, contoh anak saya sendiri kalau misalnya kemarin penilaian tengah semester kalau udah ngedengar penilaian tengah semester mapel bahasa Sunda karena dia nggak bisa bahasa Sunda udah takut duluan gitu kan ya. Kenapa? Karena bacanya juga susah gitu kan. Anak SD ya itu bacanya aja susah gitu, nggak ngerti bahasa Sunda gitu kan ya. Tapi kalau misalkan mencoba asesmen bahasa Sundanya misalnya menggunakan uji kinerja atau misalkan praktek gitu ya, misalnya materi kaulinan barudak tidak dalam bentuk tes tulis, tapi mereka langsung mendemonstrasikan, mereka melakukan bagaimana kaulinan satu jenis, misalnya kaulinan barudak itu, mulai misalnya dari mencari informasinya dulu, lalu mereka mempraktekkan seperti apa. Jadi dalam bentuk unjuk kerja, ini mungkin akan lebih menarik bagi peserta didik ketimbang harus mengisi bahasa Sunda dalam jenis apa tesnya tes tertulis akan lebih menarik saya rasa. Atau misalnya materi ngadongeng, misalnya untuk bahasa Sunda, dipraktekkan secara langsung, ya, dipraktekkan secara langsung. Jadi penilaiannya penilaian unjuk kerja. Nah itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk asesmen selain bentuk tes tulis karena memang kita diberikan kebebasan. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya untuk materi dongeng itu siswa mampu menceritakan dongeng yang sudah dibaca, berarti kan dengan anaknya unjuk kerja mempraktekkan membaca dongeng di depan, berarti kan tujuan itu sudah tercapai sebetulnya. Tidak harus dalam bentuk tes tertulis. Nah, itulah yang memang harus kita rubah. Misalnya kayak TIK.
TIK mah praktek aja secara langsung gitu kan penilaiannya udah langsung unjuk kerja daripada kita melakukan tes tertulis gitu karena coba rata-rata yang TIK kalau ditanya aja bagian-bagian yang ada gak usah jauh-jauh deh di Microsoft Word aja kalau ditanya bagian menu atasnya apa saja fungsinya apa aja kalau dalam bentuk tes tertulis bingung. Kadang-kadang kita juga tidak tahu, tapi kalau prakteknya, oh ini tuh buat meratakan, ini tuh buat memberi nomor otomatis itu kan biasanya langsung kalau praktek gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk tes rata-rata apa sih ditanya icon aja kadang-kadang nggak tahu, gitu kan ya. Gitu. Atau misalnya kalau TIK dulu dulu di kelas 9 sudah ada jaringan gitu kan. Pasti topologi jaringan yang bingung kan ya topologi jaringan nggak paham lah kalau anak-anak tapi kalau misalkan dia langsung praktek melakukan praktek ya langsung uji praktek biasanya akan lebih paham itu sama kayak di IPA. Kalau misalkan bagian pembelajaran mengenai sel dia hanya belajar dengan melihat gambar yang ada di buku hanya membayangkan gitu kan ya apalagi gurunya cerita doang jadi kayak biologi sastra gitu kan ya itu anak pasti bingung nih gimana sih sel itu katanya kecil nggak kelihatan gitu tapi kalau misalkan praktek secara langsung nanti ujiannya ujian kinerja juga bagaimana mereka mempraktekkan mengamati sel itu akan lebih terlihat jelas dan akan lebih terukur ketimbang menggunakan penilaian tertulis gitu asesmen tertulis jadi sebetulnya banyak ya tadi ragam-ragam dari instrumen penilaian yang bisa kita coba terapkan tidak harus dalam bentuk tes tertulis gitu. Mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau di-share? Silakan Bapak Ibu, kita manfaatkan waktu kita. Kita masih ada waktu untuk bertanya dengan narasumber kita. Kebetulan materinya luar biasa ini, asesmen yang menyenangkan. Silakan Bapak Ibu. Ada salah satu rekan kerja saya ya guru matematika itu bahkan untuk menghitung berapa laba rugi itu mereka dia langsung bawa satu jenis makanan lalu dia jual di kelas gitu anak-anak membelinya mulai dari situ lah nanti dihitung ini modalnya segini nah sekarang ini udah laku semua berapa keuntungannya yang didapat nah itu sampai ada yang mempraktekkan seperti ini sebetulnya luar biasa gitu ya luar biasa. Berarti kan memang mindsetnya ingin berubah paradigmanya sudah berubah bahwa matematika itu menyenangkan gitu. Ya, matematika itu bikin happy, nggak lagi yang misalnya ngejelimet dengan rumus gitu. Makanya saya sendiri mengajari Pak tidak menekankan di rumus ya, tapi lebih ke bermanfaatannya dalam kehidupan. Sebenarnya bisa kita sesuaikan bentuknya. Untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Indonesia juga banyak ya sebetulnya jenis-jenis asesmen yang lain kan selama ini kalau kita tahu tim apa bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pasti teks, wacana banyak gitu yang anak tuh pegel bacanya anaknya tuh capek bacanya gitu kan ya kadang-kadang nanti nggak dibaca atau udahlah asal aja males ngelihat tulisannya juga satu teks sampai beberapa paragraf gitu kan ya panjang sementara mereka tidak menguasai teknik membaca cepat dan bagaimana menyimpulkan dari suatu bacaan itu kan padahal pertanyaannya kalau kita lihat baca dulu pertanyaannya baru kita baca teksnya biar kita tahu apa yang dicari sebenarnya kan tekniknya seperti itu ya kalau mengerjakan soal bahasa Indonesia yang panjang gitu teksnya. Tapi kan anak-anak karena tidak punya kemampuan membaca cepat dan tidak punya kemampuan memahami dan menyimpulkannya itu rata-rata masih kurang. Jadi nanti di akhirnya ngejawabnya walaupun bahasa Indonesia itu bahasa sehari-hari ya, bahasa Sunda itu bahasa sehari-hari juga, tapi tetap aja nanti nilainya ternyata banyak yang jatuh juga di nilai bahasa Indonesia. Gitu kan. Makanya coba rubah menggunakan cara yang lain gitu kan untuk penilaian bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia apa ya, tag prosedur ya. Bahasa Inggris juga ada tag prosedur. Itu dengan melakukan praktek secara langsung untuk tag prosedur atau introducing kalau misalnya
Untuk bahasa Inggris itu melakukan perkenalannya secara langsung. Nah, di situ kita buat rubriknya tuh. Kalau memperkenalkan dirinya misalnya secara jelas, runtut, itu nanti dia ada di poin mana. Kalau dia misalnya masih terbata-bata berbicaranya, ada di misalnya baru berkembang gitu ya. Kalau misalnya dia sudah lancar menyampaikan kenalan dirinya gitu ya, itu mungkin udah ada di tahap cakap misalnya itu kan bisa kita buat juga rubriknya. Jadi eh, apa menarik buat peserta didik juga. Nah, itu juga tadi keuntungannya bisa self assessment, bisa penilaian antar teman juga. Pada saat memperkenalkan diri tadi teman yang satunya memperkenalkan, teman yang lainnya bisa melakukan penilaian antar itu. Itu ya. Jadi memang sebetulnya di beberapa pelajaran, makanya kenapa sih materi PJOK, pelajaran PJOK pasti kalau ditanya anak-anak pelajaran apa yang paling disenangi, pasti jawabannya PJOK. Ya, kalau ditanya pelajaran yang paling nggak disenengin, pasti jawabannya banyaknya matematika gitu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi di konsep di awalnya, di paradigma awalnya, kalau PJOK kan otomatis penilaiannya langsung kan di lapangan, langsung praktek gitu kan. Tentunya ada rubriknya juga. Kalau misalnya jalan cepat, teknik jalannya bagaimana, mulai startnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian misalnya apa teknik start tadi tahu teknik apa kecepatannya bagaimana itu kan dibuat rubriknya ya, dibuat rubriknya. Nah ini kan anak nggak jenuh juga, padahal mereka sudah melakukan asesmen tanpa harus melakukan tes secara tertulis. Malah kalau PJOK kalau dikasih tes tertulis pasti nilainya kecil-kecil gitu ya, karena mereka memang eh, lebih cenderung ke melakukan secara langsung. Tetapi bukan artinya tes tulis juga tidak dibutuhkan, ya. Dalam beberapa hal kayak misalkan PAI sedang bagian materi baca tulis Al-Qur'an ya otomatis tesnya harus tulis kalau bagian menulisnya gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Jadi balik lagi memang di kurikulum Merdeka itu ditekankan kepada bagaimana kita bisa memahami kebutuhan peserta didik termasuk di dalam pelaksanaan asesmen maupun penilaian. Jadi bukan bagaimana gurunya. Jadi siswa pun dilibatkan dalam merancang penilaiannya, dalam merancang asesmennya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Silakan Bapak Ibu, kita masih memiliki waktu yang ingin sharing dengan narasumber kita. Ya, saya yakin kok Bapak Ibu pasti punya lebih banyak pengalaman, ya, atau mungkin kendala pada saat melaksanakan asesmen seperti apa? Ada nggak yang begini? eh Pas sehari-harinya pelaksanaan formatif nilai anak tersebut bagus, tiba-tiba pas sumatif nilainya jelek. Ada nggak? Sementara kan formatif itu tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk nilai akhir. Yang dipakai untuk nilai akhir itu yang sumatif, gitu kan? Yang dipakai untuk nilai akhir yang sumatif. Anak tersebut sehari-harinya bagus dalam proses pembelajaran, setiap formatif nilainya bagus terus. Tapi tiba-tiba pas sumatif nilainya jelek. Gitu ya. Atau pas penilaian tengah semester, sumatif akhir semester juga jelek nilainya. Nah, gitu. Sementara yang dipakai kan sebagai acuan itu yang sumatif. Nah, apa yang terjadi gitu? Ini menyikapinya harus seperti apa? Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Ada nggak? Oke, yang ingin saya tanyakan ketika Bapak Ibu melaksanakan sumatif tengah semester atau akhir semester, soalnya membuat sendiri atau masih bersama-sama dalam misalnya dalam Kombel atau misalnya di MGMP begitu? Ada yang masih membuat soal sama-sama? Kalau Nah, di saya bersama-sama tapi menggunakan AI, Bu. bersama-sama menggunakan AI. Oke, eh, satu sekolah atau beberapa sekolah? Satu sekolah, Bu. Satu sekolah. Kalau masih satu sekolah,
dan memang misalnya satu sekolah ada beberapa guru ya, ada beberapa guru misalnya guru bahasa Inggris misalnya ada 4 guru untuk membuat soalnya bareng-bareng. Nah, kalau misalkan memang koordinasinya bagus, membuat soalnya kalau kalau satu sekolah saya yakin TP-nya biasanya sama ya. Dan dari CP diturunkan ke TP baru ke ATP. Biasanya kalau satu sekolah itu kan memang harusnya sama ATP-nya. Alur tujuan pembelajarannya sama. Kalau membuat soalnya di dalam satu sekolah sama itu nggak jadi masalah karena ketika kita menyusun soal kita tahu tujuan pembelajarannya apa, indikator tujuan pembelajarannya apa yang diturunkan. Tapi ketika misalnya yang membuat soal itu dalam satu kelompok dan itu beda sekolah, ya. Dan yang membuat itu hanya disusun oleh satu atau dua tiga orang tim, ketika soal itu dipakai sumatif di sekolah, nah kadang-kadang mendapatkan hal seperti tadi, formatifnya bagus, sehari-harinya tiba-tiba sumatifnya jelek. Nah, akar masalahnya di mana? Karena tadi salahnya di soalnya, gitu. Kenapa? Karena kan TP setiap sekolah, indikator tujuan pembelajaran setiap guru, setiap sekolah itu akan berbeda. Nah, itu makanya di kurikulum Merdeka ini memang setiap guru mata pelajaran ya setiap guru yang harus membuat asesmennya sebetulnya karena sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat, sesuai dengan indikator dan kriteria yang diturunkan dari tujuan pembelajarannya. Kita tidak bisa menggunakan apalagi menggunakan misalnya mendownload nih banyak kan sekarang mah gampang zaman AI tinggal pengen bikin soal gampang gitu ya dalam waktu 1 menit sudah selesai 20 soal misalnya kan begitu ya. Nah, nah ini yang harus hati-hati tadi kita harus masukkan berarti kalau kita memanfaatkan AI atau memanfaatkan aplikasi lain untuk membantu kita dalam membuat asesmen, nah kita harus masukkan di POM-nya tujuan pembelajarannya apa, kriteria pembelajarannya apa, sehingga asesmen yang nanti dibuatkan oleh AI itu tidak menyimpang. Itu. Nah, inilah salah satu ketika misalnya si anak teh di formatifnya bagus, ya luar biasa di formatifnya, tapi kenapa ketika sumatif itu kok nilainya jadi jelek ya kemungkinan tadi ada kesalahan di dalam membuat instrumen penilaiannya. Ya karena tadi apalagi kalau ngedownload dari Google secara langsung, sekarang mah banyak katanya di Google tinggal kopas gitu kan ya, tinggal copy paste saja 5 menit beres nggak usah bingung-bingung. Ya itu tadi yang dijelaskan apa, tujuan pembelajarannya apa di kelas, soal yang diberikannya apa gitu beda. Nah ini yang menyebabkan nilai anak di sumatifnya jadi lebih rendah daripada formatifnya. Padahal yang dijadikan sebagai acuan untuk nilai rapot itu kita harus ingat itu adalah nilai sumatifnya. Karena sumatif itu tadi dibandingkan dengan kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Jadi makanya kalau kita memanfaatkan IA di situ yang pokoknya harus jelas tujuan pembelajarannya apa ya. Jadi jangan hanya mencantumkan babnya, buatkan soal 20 soal pilihan ganda tentang misalnya kemagnetan atau tentang tata surya, udah aja begitu. Ya langsung keluar soalnya. Tapi kan tidak tepat sasaran, kurang kurang terfokus karena di situ kita tidak menyebutkan tujuannya apa, gitu kan? Jadi tujuannya harus jelas tujuannya apa, kalau bisa dengan kriteria pembelajarannya dimasukkan sehingga nanti soalnya itu sinkron antara tujuan pembelajaran dengan soal yang dihasilkan oleh aplikasi Allah. Itu yang memang beberapa hal yang harus kita hindari. Ya memang aplikasi-aplikasi AI itu kan sekarang banyak sekali ya, luar biasa. Eh, Memang sudah menjadi kebutuhan juga sih sebetulnya. Ya, tapi ya itu bagaimana kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkannya gitu. Termasuk kan eh, murid juga sekarang mah dikasih tugas mau bikin bikin makalah Bu, ujiannya dalam bentuk makalah gampang atau anak-anak tinggal dari AI gitu kan ya. Tapi kan nanti ada pada saat presentasi ketahuan. Kalau misalkan membuat sendiri biasanya akan betul-betul menguasai. Makanya tadi di rubriknya akan kelihatan. Kalau misalkan hanya eh, menggunakan AI saja tanpa dia memahami itu cara penyampaian dalam presentasinya juga akan berbeda gitu. Itu akan lebih terlihat. Jadi sebetulnya memang akan lebih terukur kalau kita memang menggunakan rubriknya yang jelas.
Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau di-sharing. Ini kejadian-kejadian di lapangan ya, banyak hal-hal seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau berbagi, Silakan Bapak Ibu. atau mau bertanya, sharing ya, kita sistemnya sharing. Kira-kira nih kalau misalkan menerapkan pembelajaran seperti tadi yang melibatkan siswa dalam merancang rubrik asesmennya, eh, kira-kira akan ada kesulitan apa enggak? Kira-kira ini. Kan eh, ada yang udah pernah mencoba belum? Ada yang sudah pernah mencoba belum melibatkan siswa dalam merancang penilaian atau ini mah rubriknya, rubrik penilaiannya, asesmennya. Ada yang sudah pernah mencoba? Mungkin ada yang berbagi pengalaman. Kira-kira nih kalau misalkan belum pernah mencoba nih mau menerapkan, kira-kira akan ada kendala atau tidak? Ya kan ini banyak ada yang mau memberikan masukan mungkin. Saya yakin sih kalau kendala sih pasti ada ya. Apalagi kita baru memulai. Yang namanya kesulitan itu pasti ada. Bu, anak SMP mah boro-boro suruh ngeliat rubik nanti yang ada ribut di kelas misalnya. Nah, justru ketika anak ribut kita berpikiran positif aja. Oh, berarti kalau anak ribut itu kemungkinan dia belum memahami. Ya, kita bisa lakukan pendekatan agar mereka lebih memahami bagian mana nih yang misalnya di kelas pas merancang asesmen tuh kenapa jadi ribut atau kenapa jadi bengong. Nah, itu kan kita pikiran positif aja. Bengong itu bisa jadi paham, bengong itu bisa jadi juga bingung gitu ya. Kita lakukan pendekatan ya kita kunjungi mungkin setiap kelompok nanti kan dalam bentuk kelompok-kelompok ya nanti kita dekati secara kelompok lalu kita tanyakan sudah paham atau belum. Kalau misalkan belum kita bisa jelaskan lagi ke kelompok ya memang di awalnya pasti butuh waktu dulu di awal pertama kali untuk mempraktekkan pasti akan sedikit memakan waktu lah ya sedikit memakan waktu tapi nggak apa-apa kalau memang kita mau mencoba di awal seperti itu karena saya sendiri pengalaman ketika mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saja itu kalau di awal memang melenceng waktunya dari rancangan pembelajaran yang sudah kita buat tapi ya itu tadi kuncinya kalau memang kita ingin mencoba ya lakukan dari sekarang gitu kita coba memulai sesuatu yang sulit tapi kalau misalkan kita tidak mau move on, masihnya masih di zona nyaman terus, ya seterusnya kita akan ketinggalan, seterusnya kita akan kesulitan. Sementara kan sekarang perkembangan zaman, perkembangan teknologi eh, harus bergerak ya. Jadi Bapak Ibu guru semua juga harus mau mencoba untuk hal-hal yang baru gitu ya. Jangan jangan stuck di pembelajaran yang konvensional saja. Masih seperti itu aja dari zaman dulu sampai ke sekarang nggak bosen-bosen gitu ya. Masih begitu aja ngajarnya ya. Inilah yang menimbulkan salah satunya kejenuhan bagi peserta didik gitu ya. Jadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, asesmen yang menyenangkan, betul-betul nantinya kita bisa memfasilitasi murid, kita bisa betul-betul memberikan pelayanan yang optimal pada peserta didik. Itu sebetulnya tujuannya ke situ. Mungkin ada lagi yang mau di-share. Silakan Bapak Ibu. Ini juga di sini kayaknya ada rekan-rekan saya nih yang pengawas nih mungkin mau berbagi ya, mungkin mau berbagi. Ada Bu Wayan juga, ini Guru IPA juga nih ada beberapa yang saya kenal juga nih sebetulnya.
Karena sebetulnya saya juga sebelum jadi pengawas, kegiatan forum selalu ikut ya. Luar biasa ini forum komunikasi MGMPBK ini selalu memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk mengupdate informasi-informasi terkini gitu ya. Tuh. Jadi dengan adanya walaupun pertemuannya secara daring ya, ini betul-betul luar biasa. Saya sendiri merasakan banyak manfaatnya ya dari awal-awal ya, awal-awal ada kegiatan-kegiatan seperti ini di forum ya. Ini betul-betul sangat membantu ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti suatu saat bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya luring ya, secara langsung. Kayaknya akan lebih seru nih Pak kalau misalkan kita mengadakan kegiatan secara luring nih. Kebetulan memang kita juga ada kegiatan luarnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah adakan juga di dinas. Wah, Jadi luar biasa. jauh. Luar biasa ya. Tuh, karena memang guru zaman now harus selalu mengupdate informasi itu yang terpenting. Jangan sampai ketinggalan update informasi tentunya yang kaitannya dengan dunia pendidikan. Hmm. Ada lagi Bapak Ibu yang mau di-share? Masih ada yang ingin bertanya, sharing, berbagi informasi, mangga. Ya. Mungkin nanti akan lebih seru nih nanti dengan Pak Ridwan akan mempraktekkan secara langsung nih bagaimana membuat asesmen, bagaimana membuat rubrik ya, rubrik pembelajaran. Dengan promnya ya Bu ya. Ya, Yang ya bagus. itu yang paling penting promnya itu. Karena ya itu kalau tadi ya asal memasukkan saja seperti tadi buatkan soal mau 50 soal juga kan bisa ya. Buatkan 50 soal misalnya tentang apa ya perkembangan ekonomi Indonesia gitu ya. Itu pasti 50 soal ya keluar langsung gitu. Cuman kan kalau promnya tidak jelas ya tadi tujuan pembelajarannya apa dulu. Balik lagi ke tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran itu kan turunan dari capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu kan memang patokannya ke situ. Apa yang harus dicapai? Target pembelajarannya sudah tercapai atau belum kan dari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran juga nanti kan diturunkan lagi apalagi sekarang ini yang mungkin eh, Bapak Ibu harus tahu jangan apa begitu saja mengambil misalnya dari PMM ataupun dari mana. Misalnya ada modulnya dulu. Karena kan CP yang digunakan sekarang adalah CP yang terbaru yang rilis di Februari 2024. Nah, ini ternyata kalau saya cek modul-modul yang beredar di PMM itu masih banyak menggunakan CP yang lama gitu. Karena ada konten baru yang dimasukkan yaitu mengenai perubahan iklim, ya, perubahan iklim dan fenomena alam itu banyak yang dimasukkan ke dalam beberapa materi. Tidak saya kalau saya tidak salah juga di IPS juga ada ya materi tentang lingkungan itu dimasukkan ke situ tentang fenomena alam perubahan iklim. Di IPA juga sudah jelas ada beberapa materi yang memang lebih disederhanakan dipangkas tapi dimasukkan lagi materi tentang perubahan iklim dan fenomena alam ini lebih luas lagi. Di materi-materi lain juga sama. Jadi ada perubahan di capaian pembelajaran. Nah, ini yang harus hati-hati ketika CP-nya berubah, tujuan pembelajarannya berubah, ya, ke indikator tujuan pembelajaran, ke indikator soal dan asesmen pun nantinya akan berubah gitu. Jadi jangan sampai salah di CP-nya. Ini yang harus hati-hati. Ya mudah-mudahan sih Bapak Ibu guru semua sudah menggunakan CP yang terbaru. Tuh, CP yang terbaru. Nah, di CP yang terbaru itu eh, kompetensinya itu hanya sedikit kompetensinya. Kalau yang di IPA saja, di atasnya hanya ada memahami ya, memahami tentang misalnya apa ciri-ciri makhluk hidup. Semuanya memahami gitu kan. Nanti paling ada lagi mengelaborasi. Kalau dulu kan per konten itu kompetensinya masing-masing. Nah, yang sekarang itu ternyata lebih disederhanakan. Untuk mapel-mapel lain juga sama. Yang tidak banyak berubah itu hanya matematika saja. Gitu. Karena memang matematika cenderung lebih perkembangannya lebih lama ya, lebih statis dibandingkan mapel-mapel yang lainnya. Jadi memang yang matematika saja yang capaian pembelajarannya tidak banyak berubah, tapi untuk mapel yang lain ada perubahan capaian pembelajaran. Makanya tadi terus hati-hati kalau memang
mendownload dari eh, aplikasi-aplikasi lainnya khususnya untuk modul ajar. Kenapa saya jadi ngomong modul ajar ya? Karena modul ajar itu kan rencana pembelajaran. Nah, di dalam rencana pembelajaran itu kan tentunya ada asesmen masuk di dalamnya gitu. Jadi memang betul-betul kita harus lihat CP-nya dulu apa, karena CP nanti diturunkan ke TP. TP itu kan nanti ngaruhnya ke kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi memang harus dianalisis dulu, dilihat dulu. ATM boleh ya, mau amati, tiru, tapi lihat modifikasi ya, sesuaikan dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Jangan sampai kita main ambil aja, tapi ternyata jauh dengan kondisi yang ada di sekolah. Makanya tadi diperlukan ada asesmen di awal pembelajaran. Tuh, ya. Jadi istilah asesmen diagnostik sekarang sudah berganti ke asesmen awal pembelajaran, di mana asesmen awal pembelajaran ini masuk ke bagian dari asesmen formatif. Jadi asesmen formatifnya ada dua. Oke, ini siapa Bu Nurhaya Widianing? Siapan teknis lebih baik segera. Apa ya maksudnya? Maksudnya mungkin akan mencoba untuk menerapkan begitu ya? Maksudnya. Oke ya, semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan memang setelah saya menyampaikan materi tentang asesmen yang menyenangkan ini ada perubahan paradigma ya, ada perubahan paradigma di mana Bapak Ibu nanti termotivasi ya, mudah-mudahan sih termotivasi untuk mencoba melakukan asesmen yang melibatkan peserta murid mulai dari perancangannya di awal. Kalau seberapa banyak sih, berapa kali sih kita harus membuat rancangan, yaitu tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Tidak juga misalnya satu TP apa setiap satu tujuan pembelajaran atau misalnya satu tema, satu rubrik ya tergantung kebutuhan. Dalam TP tersebut misalnya tujuannya ada berapa, lalu untuk penilaian yang mau dilakukan seperti apa. Tentunya setiap kita melakukan asesmen, kalau misalkan membutuhkan rubrik ya berarti kita rancang rubriknya, gitu kan. Kita rancang rubriknya. Nah, sebetulnya kalau merancang asesmen rubrik itu kan di awal sebetulnya berbarengan dengan merancang modul ajar atau rencana pembelajaran. Makanya di buku panduannya pun bersatu. Jadi PPA itu pembelajaran dan asesmen tidak dipisahkan antara pembelajaran dengan asesmen, itu bergabung panduannya karena memang asesmen itu include sebetulnya di dalam eh, modul ajar atau di dalam perangkat ajar yang Bapak Ibu guru susun untuk melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya dengan narasumber kita atau masih ingin berbagi? Ada lagi? Sepertinya sudah Ya. Mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Ibu ya. tidak puas. Ya, tidak puas biar besok jadwal berikutnya hari apa Pak? Besok ya? Kalau besok ada. Besok sampai hari Jumat. Jadi karena tidak puas di hari pertama, Bapak Ibu mengikuti sampai hari terakhir. Mudah-mudahan sampai hari terakhir nanti semua sudah dapat memahami ya. Jadi memang di pertemuan ke satu ini konsepnya dulu ya. Konsepnya dulu bagaimana asesmen yang menyenangkan itu, nanti untuk praktek dan lain sebagainya mungkin ada di hari berikutnya gitu ya. Terutama nanti yang hari Jumat ya, Pak Ridwan itu ya. Hari Jumat, Pak Ridwan, Bu. Ya, Insya Allah. bocorannya hari Jumat. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Sebetulnya saya juga ditembak ini oleh Bu Hartini ini secara langsung. Kasih materi ya di forum gitu. Ya, mudah-mudahan sih bermanfaat, Bapak Amin. Ibu. Insya Allah pasti bermanfaat, Ibu. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, Ibu, mungkin kita tutup saja ya, seperti itu ya. Enggak, kalau memang sudah cukup, Bapak Ibu silakan, mungkin masih ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri sesi kita untuk hari ini. ya, enggak silakan.
Nanti saya titip pesan nih, nanti kalau praktek yang langsung, Bapak Ibu langsung praktek. Kalau nggak dipraktekkan nanti lupa lagi. Baik, Ibu, siap. Nanti akan kami ikutkan juga. Ya, untuk hari Jumat apalagi itu harus betul-betul jangan jangan Zoom-nya nyala tapi ditinggalin. Nanti nggak paham. Kalau bisa dipraktekkan secara langsung nanti kalau yang hari Jumat. Baik, Oke. Ibu, kita tutup saja karena waktu juga sudah mulai luar biasa di sini gelapnya, Ibu. Ya, betul. Betul. Daerah sebelah sana ya di Dramaga katanya hujan besar ya. Ya, ini di daerah barat Dramaga Ya, sekitar. Dramaga Barat kebetulan barusan suami saya juga menginformasikan karena ada di daerah Dramaga katanya gelap sekali hujan besar. Ya, Baik, Bapak Ibu, kita tutup saja, Ibu ya. enggak, silakan. Memang sudah cukup. Baik. Baik Bapak Ibu, paparan hari ini dari Ibu Dwi Mulya Widianti MPD, pengawal seminar SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan materi asesmen itu menyenangkan telah selesai. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan, terutama bagaimana kita harus melibatkan peserta didik dalam merancang kegiatan kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Silahkan diaktifkan kameranya, kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama dengan narasumber kita. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Silakan diaktifkan Bapak Ibu. Masih Halaman banyak 2, yang halaman tertutup. 3 masih belum. Silakan Bapak Ibu diaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama dengan narasumber kita. Baik, izin Ibu kita foto bersama. Baik, untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Untuk halaman terakhir. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kita masih ada kegiatan untuk hari Rabu, Kamis, dan Jumat dengan narasumber yang lain. Ibu Dwi Mulyawi dan TMPD, terima kasih atas paparannya hari ini. Hari ini luar biasa sekali. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Dipersilakan untuk di ruang Zoom. Ibu, terima kasih. Nah, untuk Terima kasih. materi mungkin nanti saya share ke Bu Hartini ya.